Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Baik, pagi ini saya akan membahas wacana jika bursa nanti harganya sampai 1 perak. Bagaimana menurut pendapat Anda? Banyak ya komentar pro dan cons daripada wacana ini. Nah, di sini membuktikan bahwa demand dan supply seperti yang disampaikan bahwa itu sudah domain market. Jadi kita nggak bisa kontrol demand dan supply itu, kita nggak bisa ngatur orang mau beli atau mau jual saham tersebut. Tentunya ada driven untuk orang membeli ataupun menjual saham tersebut. Nah, di sini membuktikan bahwa banyak orang berpikir bahwa IPO perusahaan A itu gagal karena harga sahamnya udah 30 perak. Ada yang ngomong gitu kan? Saya kasih tahu Pak, Bapak bongkar mindset. IPO dia 150 perak. Terus kemudian udah naik ke 500. Nah, sudah di 500, orang jualan. Bahkan emitennya juga jualan. Jadilah sampai di 30 perak. Nggak ada yang salah dengan harga saham 30 perak, 50 perak. Bisa saja itu bagian dari teknik dan taktik dagang mereka. Nanti di 30, di 50 perak mereka pungut kembali. Itu teori, tapi kenyataannya tidak semua emiten ataupun pelaku ataupun pemain besar mau mungut kembali. Karena emiten juga tidak punya kewajiban dari bursa untuk mungut kembali. Karena saham yang udah dilepas 20-30% ke pasar itu udah menjadi domain market dan mereka tidak wajib mungut. Nah, menggunakan undang-undang pasar modal, mereka tidak wajib memungut saham mereka. Tetapi jika mereka ada uang lebih, mereka mau pungut. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak Fir, kenapa market maker tidak mau mungut? Nah, Anda harus ingat, market maker mau pungut saham 20-30% yang banjir di pasar. Tetapi market maker juga tahu bahwa emiten masih punya barang yang banyak. Jadi kalau setelah IPO 8 bulan kemudian, itu saham yang namanya founder share itu sudah bebas dari lock up ataupun mandatory lock up period dari otoritas. Jadi mereka bisa buang. Jadi kalau umpamanya saham 30% itu dikeringin oleh market maker, kemudian naik, terus kemudian emitennya malah jualan saham induk, apa nggak bonyok market makernya? Nah, itu yang membuat pertimbangan kenapa market maker nggak mau mungut saham yang banjir di pasar. Ya, jadi ini mengingatkan bagi Anda untuk yang mau IPO, waduh Pak, kok saham yang IPO semua sahamnya rontok. Nah, saya kasih tahu Pak, kalau Bapak IPO 100, Bapak sudah puas dapat 100, confirm harga saham Bapak nggak gocap, confirm harga saham Bapak nggak 30 perak. Problemnya IPO 100, maunya 200, maunya 300, itu namanya maruk, tamak. Nah, itulah yang terjadi di pasar. Nah, nanti kalau udah 30 perak tinggal salahkan, itu bandarnya. Mana ada? Pakai dong logika. Kayak orang bodoh aja kita nggak bisa ngitung. Bandar mana punya barang? Yang punya barang itu adalah emiten. Yang paling banyak barangnya itu adalah emiten. Jadi kalau IPO 100M dikerek sampai harganya 1000, berarti kan secara teori sudah 1 triliun. Ya kan? IPO 100M, di harga 100, dikerek sampai 1000. Sudah 1 triliun secara teori. Nah, secara teoritis 1T, kalau dibanjirin ke pasar 30% semuanya, lah, saya lah di 500 ataupun 300 perak net sell-nya. Jadi udah dapat 3 kali lipat, 300 miliar. Nah, beda, kalau dia cuma pengen IPO 100M, di harga 100, dengan melepas 30%, nah kalau harga sahamnya naik sampai 1000, berarti kan sudah 10 kali lipat. Nah kalau hanya perlu 100M, kan hanya jual 3%. Kira-kira kalau banjir di pasar 3%, gocap nggak? Nggak akan. Jamin nggak akan gocap. Kenapa? Ya cuma dilepas 3%. Problemnya tergiur setelah, wah harga 1000 udah halusinasi. 300, 400, 500 M nih boleh nih kan. Nah, akhirnya dilepas semua. Oke?
Jadi nggak ada masalah kalau saham nanti wacananya mau ke 1 perak lebih bagus, supaya lebih murah kita belinya di bawah, dan dari 1 perak ke 2 perak udah untung 100%. Apa susah? Ya, modal 100 juta udah untung 100 juta. Oke, sukses selalu untuk Anda semua. Happy cuan konsisten.